adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Wah, Los harap kita semua dalam keadaan yang sehat, yang kuat, yang semangat, yang penuh sukacita untuk melakukan aktivitas kita hari ini. Tapi tunggu dulu ya, sebelum kita melakukan semua aktivitas kita mau merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Tapi kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini Tuhan menolong kami dan Tuhan memimpin kami, sehingga kami boleh bersama-sama lagi untuk merenungkan firman-Mu. Tuhan juga akan menolong kami supaya kami boleh mengerti dan kami juga boleh melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, minggu ini kita belajar mengenai tugas seorang murid Kristus yang sejati. Dan tugas yang kelima hari ini yaitu menjadi teladan. Menjadi teladan. Mari kita buka bersama-sama dalam kitab Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Nah, adik-adik, Lose punya sesuatu. Coba adik-adik tebak ya, kira-kira barang yang Lose bawa itu apa? 1, 2, 3. Nah, adik-adik, pernahkah adik-adik melihat benda ini, barang ini? Pasti semuanya bilang, sudah Lose. Ada yang tahu ini benda apa? Ini adalah garam. Nah, pertanyaan selanjutnya. Siapa di sini yang sudah pernah merasakan garam? Kira-kira garam itu rasanya apa ya? Manis? Bukan. Pahit? Bukan. Garam itu rasanya asin. Ya, garam itu rasanya asin. Kalau adik-adik gak percaya, boleh dicoba di rumah masing-masing ya. Rasain garamnya. Jadi garam itu rasanya apa? Nah, adik-adik, garam ini memiliki banyak fungsi. Ya, yang pertama, dia memberikan rasa pada makanan. Jadi kalau kita mama-mama di rumah memasak pasti pakai garam supaya masakannya enak. Semua masakan, semua makanan pasti menggunakan garam. Nah, selain itu, garam juga digunakan untuk mengawetkan bahan makanan. Selain itu, garam juga banyak kegunaannya untuk tubuh kita, untuk metabolisme tubuh, bahkan untuk membersihkan mulutnya. Jadi kita kadang-kadang suka disuruh kumur-kumur pakai air garam. Nah, adik-adik, kamu adalah garam dunia. Kamu adalah garam dunia. Garam dunia yang memiliki banyak kegunaan, yang berguna untuk banyak orang, yang bermakna untuk banyak orang. Nah, adik-adik, selain kamu adalah garam dunia, Tuhan Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Coba saja lihat ketika semua keadaan di sini menjadi gelap. Wah, semuanya gelap ya. Apakah adik-adik bisa melihat wajah Lose? Atau hanya bisa mendengarkan saja? Nah, ketika semuanya ini gelap, tidak ada yang menerangi, dan tiba-tiba terang itu datang. Nah, wah, semuanya udah bisa lihat mukanya Lose kembali ya, karena ada terang yang menerangi kegelapan. Nah, adik-adik, kita sebagai murid-murid Kristus yang sejati, kita adalah garam dan terang dunia. Kita harus memiliki makna, kita harus berguna untuk orang lain, untuk dunia ini. Karena kalau kita tidak ada gunanya, sama seperti garam tadi, kalau garam itu hambar, tidak asin lagi, maka apa? Dia harus
buang dan dia diinjak orang. Tidak ada gunanya lagi, maka Tuhan Yesus akan buang itu. Nah, kita anak-anak Tuhan dan murid-murid Kristus yang sejati, kita harus berguna bagi orang lain. Kita harus berdampak bagi dunia ini. Kita harus berguna untuk keluarga kita, orang-orang yang berada di lingkungan kita. Contohnya seperti apa, Lause? Nah, dimulai dari diri kita sendiri. Adik-adik bisa memulai hari ini dengan berdoa. Bangun tidur, berdoa. Belajar mendoakan papa mama di dalam kesehatan. Belajar untuk rajin baca Alkitab. Belajar untuk rajin beribadah. Maka ketika adik-adik melakukan itu, orang-orang yang ada di rumah pasti juga diberkati dengan apa yang adik-adik lakukan. Bahkan mereka bisa mencontoh, wah, karena Ika ini rajin berdoa, saya juga mau untuk rajin berdoa. Lalu apalagi? Ketika adik-adik bisa mengingatkan teman-temannya, teman-teman di sekolah, teman-teman sekolahnya, adik-adik bisa mengingatkan supaya mereka rajin ikut sekolah online. Jadi adik-adik bilang, ayo dong rajin sekolah online. Ayo harus lebih sungguh-sungguh lagi untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Atau ada teman-teman yang sakit, adik-adik menghubungi, menanyakan keadaannya, bahkan berdoa untuk teman-teman yang sakit. Atau adik-adik juga bisa mengingatkan papa, mama, koko, cici, atau keluarga untuk mereka rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, bahkan untuk rajin beribadah. Nah, adik-adik, itulah hal yang harus kita lakukan sebagai murid-murid Kristus yang sejati. Kita harus berdampak dan kita juga harus berguna, baik untuk keluarga kita, untuk lingkungan kita, bahkan untuk bangsa dan negara kita, untuk dunia ini. Kita harus menjadi anak-anak yang berdampak dan berguna, seperti garam dan terang tadi memiliki fungsi dan kegunaan masing-masing. Nah, Rosa mau tanya kepada adik-adik hari ini, sudah siapkah adik-adik untuk menjadi garam dan terang bagi keluarga adik-adik, bagi lingkungan adik-adik, bagi teman-teman adik-adik hari ini? Juga jika sudah siap semuanya, mari kita lakukan bersama-sama. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang kembali lagi mengingatkan kami untuk menjadi teladan di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah teman-teman kami, di tengah-tengah lingkungan kami. Dan kiranya Tuhan juga menolong kami untuk kami boleh mampu melakukan hal tersebut. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, sekian dulu ya renungan firman Tuhan kita hari ini. Sampai ketemu besok. Dadah.